Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama Taruna Madya Baranafif Suryanto, asal sekolah Politeknik Keselamatan Transportasi Jalan, Prodi Diploma 4, Manajemen Keselamatan Transportasi Jalan, semester 6. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sosialisasi keselamatan jalan dari mata kuliah Manajemen Penyuluhan. Apakah sudah terlihat slide-nya? Siap, sudah. Oke. Oke, langsung saja. Jadi topik diskusi kali ini yaitu tentang pengenalan rambu dan marka jalan. Latar belakangnya, data kecelakaan dari Kepolisian Republik Indonesia tahun 2009 menunjukkan 57.726 kasus kecelakaan di jalan dengan total korban meninggal dunia di lokasi mencapai 28.000 orang. 40% diantaranya adalah usia produktif, termasuk di dalamnya dari kalangan anak didik setingkat pelajar SMP, SMU, SMK, dan mahasiswa. Kaum remaja dengan usia setingkat SMU cenderung lebih mandiri dan lebih banyak melakukan perjalanan sendiri dibandingkan anak-anak setingkat SD. Karenanya, mereka perlu pemahaman dan keterampilan untuk berperilaku selamat dalam berlalu lintas di jalan. Salah satu metode untuk meningkatkan kesadaran dan budaya keselamatan jalan adalah yang pertama, rambu lalu lintas. Sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014, yaitu dibagi berdasarkan warna: rambu dasar kuning, rambu dasar putih garis merah atau rambu larangan. Yang kuning yaitu rambu peringatan, rambu dasar biru menunjukkan rambu perintah dan rambu petunjuk, rambu berwarna hijau dan coklat. Contoh rambu perintah ini yaitu rambu menunjukkan bahwa pengendara harus belok ke kiri atau mengikuti lajur sebelah kiri. Lalu rambu petunjuk P yaitu menandakan bahwa tempat areal tersebut adalah tempat parkir. Rambu berwarna hijau yaitu rambu yang menunjukkan arah kota, lalu arah tujuan atau arah kota. Lalu rambu berwarna coklat yaitu menunjukkan tempat wisata. Lalu yang kedua, rambu lalu lintas pada contoh rambu dasar kuning seperti ini, rambu peringatan terdapat zebra cross atau penyeberangan orang. Jadi ditujukan kepada pengendara sepeda motor atau mobil yang melewati jalan tersebut. Lalu rambu larangan seperti dilarang membujur garis ganda, yaitu biasanya bentuknya antara utuh dan putus-putus atau utuh semua. Lalu marka melintang seperti zebra cross, marka serong seperti menunjukkan lajur jalan, dan marka lambang seperti panah, tanda panah. Lalu ini contoh marka jalannya. Ini contoh jalan terdapat median, sehingga marka jalannya ini hanya pembatas antara median dan jalan. Ini contoh marka membujur garis terputus dan marka membujur garis utuh ganda. Lalu marka membujur garis ganda antara putus dan utuh. Jadi untuk garis terputus itu kita diperbolehkan untuk
mendahului atau berpindah lajur, itu tidak boleh mengubah lajur atau mendahului. Tetapi kalau yang berada di bawah itu kendaraan bisa mendahului atau melewati lajur sebelahnya, seperti itu. Marka melintang, contohnya ini zebra cross, jadi melintang di antara jalan. Terus marka serong untuk pengurai lalu lintas, jadi membedakan antara yang belok ke kiri dan lurus, seperti itu. Terus marka lambang yaitu petunjuk panah, seperti ini. Lalu, tahukah kalian apa nama dan arti rambu di atas? Mungkin ada yang tahu? Tahu belum. Gimana? Ini rambu yang ini sama ini mungkin jarang ada yang tahu ya. Tapi banyak terpasang di jalan. PPT-nya segini kurang gede ya. Coba. Terlihat nggak PPT-nya? Terlihat, Han. Oke. Ya, jadi bentuk rambu segitiga ini yaitu dinamakan rambu prioritas. Rambu prioritas bukan berarti kita harus memprioritaskan seseorang untuk kita sendiri. Jadi rambu prioritas ini biasanya terpasang pada jalan-jalan kecil atau jalan minor. Contohnya pada pertigaan Jalan Sulawesi dan Gatsu, itu terdapat rambu prioritas ini yang terpasang di Jalan Sulawesi. Artinya kita wajib berhenti dan wajib mendahului yang di Jalan Gatsunya. Artinya Jalan Mayor wajib lewat dahulu dan yang berada di Jalan Sulawesi itu wajib berhenti, seperti itu. Lalu rambu petunjuk jalan ini yang bentuknya seperti angka Romawi 1, 2, 3A, 3B, dan 3C itu menunjukkan suatu kelas jalan. Jadi apabila jalan tersebut terdapat rambu kelas jalan 1, jelas. Nah, komponen markanya itu biasanya di awal itu terdapat pita penggaduh. Bentuknya tuh kayak marka yang agak tinggi, yang kalau kita lewat itu bisa ngerasain gerudukan gitu loh, geruduk-geruduk gitu. Terus ini ada marka, ini artinya marka dilarang berhenti. Jadi jika ada zona selamat sekolah, motor-motor penjemput itu dilarang berhenti di sini. Biasanya masuk ke dalam sekolah atau sebelum zona selamat sekolah, seperti itu. Zona selamat sekolah mungkin di daerah-daerah lain itu udah banyak ya. Cilacap baru 1. Oke, terima kasih. Sekian presentasi